horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, air sungai tidak hanya meluap, tapi mengamuk. Dari arah hulu, gelondongan batang kayu raksasa meluncur seperti peluru, menghantam apa saja yang dilewatinya. Mobil-mobil terbalik, saling bertumpuk, ringsek tak berbentuk. Rumah-rumah hancur seketika. Ada yang patah di tengah, ada yang hilang, terseret arus bersama jeritan penghuninya. Kampung yang biasanya tenang berubah jadi sungai kematian, dan para saksi hanya bisa berpegangan pada atap, menunggu apakah subuh masih sempat datang. Mari kita lanjut ke ceritanya. Nama saya Iskandar. Saya tidak bercerita dari kabar orang, bukan dari berita, tapi dari mata dan tubuh saya sendiri yang ada di sana malam itu. Sejak sore, hujan turun tidak wajar. Bukan hujan deras biasa, tapi seperti langit ditumpahkan ke bumi. Air tidak jatuh, melainkan menghantam. Atap seng rumah saya bergetar, seperti dipukul bertubi-tubi. Sungai kecil di belakang kampung, yang biasanya bisa kami seberangi dengan berjalan kaki, mulai menggeram. Sekitar pukul 7 malam, listrik padam. Gelap menelan kampung kami di pedalaman Aceh itu. Hanya suara hujan, angin dan anjing-anjing yang melolong tanpa henti. Istri saya menggenggam tangan saya erat-erat, sementara anak saya menangis ketakutan. Lalu saya mendengar suara yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Brak, duge, kra. Bukan suara petir, bukan pula longsor kecil. Itu suara sesuatu yang besar bergerak dari arah hulu sungai. Saya keluar rumah dengan senter seadanya. Dari kejauhan, saya melihat air sungai sudah naik setinggi dada orang dewasa. Tapi yang membuat lutut saya lemas bukan airnya. Di dalam arus coklat pekat itu, saya melihat gelondongan batang kayu besar, besar sekali, berputar-putar, saling berbenturan, lalu meluncur deras seperti peluru. Batang-batang itu bukan kayu biasa, itu kayu hutan, kayu tua, yang seharusnya berdiri puluhan tahun di pegunungan. Malam itu, semuanya turun ke kampung kami. Dalam hitungan menit, air meluap ke jalan utama. Sebuah mobil pick-up milik tetangga saya, yang diparkir di depan warung, terangkat seperti mainan, lalu terbalik dihantam kayu gelondongan. Suara kaca pecah bercampur jeritan orang-orang yang panik menyelamatkan diri. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, sebuah rumah papan di seberang sungai hancur seketika. Dindingnya roboh, atapnya terseret arus, dan tiangnya patah seperti korek api. Orang-orang berteriak memanggil nama keluarga mereka, sebagian tak terdengar lagi tertelan suara air. Saya berlari kembali ke rumah, air sudah setinggi pinggang. Kami naik ke loteng, menggigil, berdoa, sambil mendengar suara kayu dan puing menghantam rumah kami berulang kali. Setiap benturan membuat kami yakin, ini mungkin benturan terakhir. Di sela ketakutan itu, satu pikiran terus terngiang di kepala saya. Ini bukan murni bencana alam. Saya tahu betul bagaimana keadaan hutan di atas sana sekarang. Bukit-bukit yang dulu hijau sudah gundul, truk-truk kayu keluar masuk siang malam. Pohon-pohon besar ditebang tanpa ampun, sungai kehilangan penahannya, dan malam itu, hutan yang dilukai manusia menagih balasnya. Hujan belum berhenti, air terus naik, teriakan masih terdengar dari kejauhan, dan saya tahu ini baru permulaan. Air tidak berhenti naik. Dari loteng, saya bisa merasakan lantai rumah bergetar, bukan karena gempa, tapi karena benda-benda besar menghantam bagian bawah rumah. Setiap kali terdengar bunyi duh, anak saya menjerit dan memeluk leher saya erat-erat. Sekitar 1 jam setelah air pertama masuk, ketinggian air sudah hampir menyentuh plafon lantai bawah. Dari celah papan, saya melihat arus membawa apa saja yang ada di kampung ini. Kursi, lemari, tabung gas, bahkan bangkai kambing yang matanya masih terbuka, berputar-putar mengikuti arus. Lalu terdengar teriakan, minta tolong dari arah rumah Pak Rahman, tetangga saya yang tinggal tak jauh dari sungai. Suaranya terdengar putus-putus, tenggelam oleh gemuruh air. Tolong, anak saya.
Saya nekat membuka jendela loteng. Dari sana saya melihat sesuatu yang membuat dada saya sesak. Rumah Pak Rahman sudah miring. Separuh bangunannya hilang disapu arus, dan di depannya sebuah mobil sedan tersangkut di batang kayu besar, terbalik, rodanya masih berputar pelan. Saya ingin menolong, tapi kaki saya gemetar. Air di luar sudah setinggi dada orang dewasa, arusnya seperti sungai lepas kendali. Satu langkah salah, tubuh saya bisa langsung terseret dan tidak kembali. Beberapa warga terlihat naik ke atap rumah masing-masing. Ada yang melambaikan tangan, ada yang menangis. Ada yang hanya diam memeluk lutut, pasrah menunggu takdir. Lampu senter bergerak ke sana kemari, lalu satu persatu padam, entah kehabisan baterai atau pemiliknya jatuh ke air. Di kejauhan, dari arah hulu, saya melihat gelombang kayu gelondongan lain datang lagi. Lebih banyak, lebih besar, seperti kawanan hewan buas yang dilepas bersamaan. Ketika gelondongan itu menghantam bangunan, suara retak kayu terdengar jelas. Disusul robohnya beberapa rumah sekaligus. Saat itu, air sudah mulai menjilat atap rumah kami. Genteng-genteng bergeser. Saya menyuruh istri dan anak saya naik ke bagian tertinggi atap. Hujan masih turun, membasahi tubuh kami, bercampur air sungai yang bau lumpur dan minyak. Saya ingat jelas pikiran saya saat itu. Kalau satu batang kayu besar menghantam tiang utama rumah ini, kami selesai. Di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara sirin dari kejauhan. Lemah, terputus-putus, entah dari mobil relawan, entah dari ambulans yang juga mungkin sedang terjebak banjir. Air terus naik, arus semakin ganas. Dan saya sadar, malam itu bukan hanya rumah yang tenggelam. Harapan pun ikut hanyut. Dan belum ada tanda-tanda air akan surut. Menjelang tengah malam, hujan akhirnya sedikit melemah. Tapi air justru semakin buas. Arus yang semula hanya deras, kini berubah seperti sungai mengamuk. Dari atas atap, saya bisa melihat jalan utama kampung sudah tak berbentuk lagi. Aspal terkelupas, lubang-lubang besar terbuka, dan di atasnya mengalir air coklat penuh puing. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah kiri kampung. Saya menoleh dan melihat sebuah rumah beton, yang selama ini kami anggap paling kuat, retak di bagian tengahnya. Air menghantam pondasi tanpa henti. Dalam hitungan detik, bangunan itu ambruk perlahan, lalu rata dengan tanah, terseret bersama gelondongan kayu. Di atap rumah kami, seorang warga bernama Marwan berenang mendekat sambil memegang jerigen kosong. Wajahnya pucat, matanya merah, napasnya tersengal. Saya dan beberapa orang menariknya naik. Bini saya hilang, katanya terbata-bata. Air matanya bercampur hujan, tak ada yang bisa menjawab. Tak lama kemudian, sebuah perahu karet kecil muncul dari balik gelap. Isinya 3 orang relawan, wajah mereka tegang, lampu kepala mereka menyapu permukaan air yang dipenuhi kayu besar. Mereka berteriak menyuruh kami bersiap, tapi arus terlalu kuat untuk mendekat. Sebuah gelondongan kayu menghantam perahu itu dari samping. Saya melihat perahu terangkat, lalu terhempas. Salah satu relawan tercebur. Kami semua berteriak bersamaan. Untungnya, dia berhasil ditarik kembali. Tapi perahu mereka rusak dan terpaksa menjauh. Saat itu, saya benar-benar merasa nyawa manusia tidak ada harganya di hadapan air dan keserakahan. Dari arah hulu, suara gemuruh baru terdengar. Bukan hujan, bukan kayu, tapi tanah longsor. Tebing yang hutan di atasnya sudah gundul ikut runtuh, menambah volume air dan lumpur. Bau tanah basah dan kayu busuk menusuk hidung. Anak saya mulai menggigil hebat, bibirnya membiru. Saya memeluknya erat, membungkus tubuhnya dengan kain basah yang dinginnya terasa sampai ke tulang. Istri saya terus membaca doa dengan suara gemetar. Di tengah kekacauan itu, saya sempat melihat satu pemandangan yang membuat hati saya hancur. Di atas sebuah kasur yang tersangkut di pohon, terbaring sesosok tubuh. Tidak bergerak, wajahnya menghadap ke langit, matanya terbuka, rambutnya penuh lumpur. Saya mengenalnya. Dia guru ngaji di kampung kami. Saat itulah saya sadar, malam ini bukan lagi soal kehilangan harta. Ini soal siapa yang masih diberi kesempatan hidup. Dan saya belum tahu, apakah kami termasuk di dalamnya. Entah pukul berapa saat suara adzan subuh terdengar samar dari kejauhan. Bukan dari masjid kami. Masjid itu sudah lama gelap dan terendam. Melainkan dari pengeras suara masjid kampung sebelah yang masih berdiri. Suaranya parau, terputus-putus.
seperti orang menangis sambil memanggil Tuhan. Air akhirnya berhenti naik, tapi tidak juga surut. Kami masih terjebak di atas atap, tubuh menggigil, mata perih karena hujan dan kurang tidur. Langit mulai memucat, memperlihatkan kerusakan yang lebih kejam daripada malam. Saat cahaya pagi muncul, saya melihat kampung kami seperti habis disapu tangan raksasa. Rumah-rumah hilang separuh, sebagian tinggal pondasi. Mobil-mobil saling bertumpuk, terbalik, ringsek, tersangkut batang kayu sebesar tiang listrik. Jalan yang dulu ramai kini berubah jadi sungai lebar, penuh lumpur dan kayu. Di antara puing-puing itu, saya melihat banyak gelondongan kayu besar menumpuk di tikungan sungai, seperti bendungan alami. Di sanalah saya paham, kenapa air semalam naik begitu cepat. Kayu-kayu itu menahan arus di hulu, lalu jebol bersamaan, menghantam kampung kami tanpa ampun. Beberapa warga mulai berteriak, memanggil nama keluarga mereka. Ada yang turun ke air, nekat berenang mencari istri, suami atau anak. Saya melihat seorang ibu memeluk tubuh kecil yang sudah kaku, menangis tanpa suara, hanya bahunya yang naik turun. Perahu bantuan akhirnya datang lagi, lebih banyak. Tentara, relawan dan warga dari kampung lain. Tapi pekerjaan mereka bukan lagi sekadar menyelamatkan orang hidup. Mereka mulai mengumpulkan jenazah. Saya turun dari atap dengan kaki gemetar. Air setinggi paha, dingin dan penuh serpihan kayu. Setiap langkah terasa seperti menginjak kenangan. Di tempat berdiri warung kopi dulu, kini hanya ada lubang besar dan tumpukan kayu hutan. Masjid kami tampak miring. Dindingnya retak, lantainya tertutup lumpur. Al-Quran basah berserakan. Mimbar patah. Tempat yang dulu kami anggap paling aman, tak berdaya menghadapi air yang dilepas dari hulu. Seorang relawan bertanya pada saya, "Bang, di atas sana hutannya masih ada?" Saya terdiam lama sebelum menjawab. "Dulu ada," kata saya lirih. "Sekarang tinggal kenangan." Saat matahari naik lebih tinggi, bau bangkai, lumpur dan kayu busuk semakin menyengat. Dan di tengah terang pagi itu, saya justru merasa lebih takut daripada saat gelap. Karena sekarang, semua terlihat jelas. Dan kenyataannya jauh lebih menyakitkan. Siang itu, matahari menyengat tanpa belas kasihan, seolah tidak peduli bahwa di bawah cahayanya, ratusan kehidupan baru saja hancur. Air mulai surut perlahan, meninggalkan lumpur tebal setinggi betis, lengket dan berbau anyir. Setiap langkah terasa berat, seperti kampung ini menahan kami agar tidak pergi. Kami dikumpulkan di lapangan sekolah dasar yang bangunannya masih berdiri meski dindingnya retak. Di sanalah saya benar-benar menyadari satu hal. Kami tidak punya rumah lagi. Rumah saya tinggal rangka miring, atapnya entah tersangkut di mana, perabotan hilang, foto-foto keluarga hanyut tanpa sisa. Anak-anak duduk diam berderet, mata mereka kosong. Tidak ada yang bermain, tidak ada yang menangis. Seolah trauma sudah lebih dulu menguras air mata mereka. Beberapa orang dewasa saling bertanya dengan suara pelan, seperti takut kenyataan akan runtuh lagi jika diucapkan terlalu keras. Nama-nama korban mulai didata. Setiap kali satu nama disebut, ada yang menunduk, ada yang berteriak histeris, ada pula yang hanya memejamkan mata, pasrah. Ketika nama guru ngaji kami disebut, suasana hening panjang. Tak ada yang sanggup berkata apa-apa. Saya ikut membantu relawan membersihkan puing. Di antara kayu gelondongan itu, terlihat jelas bekas cap gergaji mesin, potongan rapi, bukan patah alami. Saya memegang salah satunya, diam lama, lalu melepaskannya lagi. Rasanya seperti memegang bukti kejahatan yang tidak akan pernah diadili. Beberapa warga mulai marah. Ada yang berteriak menyalahkan perusahaan kayu, ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang hanya duduk memaki nasib. Tapi di antara kemarahan itu, yang paling terasa adalah lelah. Lelah fisik, lelah batin, lelah berharap. Menjelang sore, hujan rintik turun lagi. Orang-orang panik, berlari mencari tempat berteduh. Meski air tak lagi naik, trauma membuat suara hujan sekecil apapun terdengar seperti ancaman. Malam pertama di pengungsian terasa panjang. Saya memeluk anak saya yang susah tidur. Setiap kali terdengar suara benda jatuh, tubuhnya langsung menegang. Istri saya menatap kosong keluar jendela, seolah mencari rumah yang sudah tidak ada.
Di hari pertama tanpa rumah itu, saya akhirnya mengerti. Banjir tidak hanya merobohkan bangunan, ia merobohkan rasa aman. Hari ketiga, di pengungsian, air sudah benar-benar surut, tapi lumpur masih melekat di mana-mana. Kampung kami berubah warna, dari hijau menjadi coklat kusam. Setiap sudut menyimpan bekas amukan malam itu. Pagi itu, saya ikut relawan naik ke arah hulu sungai. Kami ingin tahu dari mana semua kayu itu datang. Semakin ke atas, jalan makin rusak. Tanah longsor menutup sebagian jalur, dan di sanalah kami melihatnya. Bukit yang dulu rimbun kini telanjang, batang-batang pohon terpotong rapi, sisanya hanya tunggul dan tanah merah. Aliran sungai melebar, tidak beraturan, seperti kehilangan arah. Seorang relawan berbisik, "Pantas saja." Tak jauh dari situ, kami menemukan tumpukan kayu yang belum sempat hanyut. Sebagian diberi tanda cat, tanda kepemilikan. Saya menelan ludah. Malam itu bukan kebetulan, itu akibat dari sesuatu yang sudah lama dibiarkan. Saat kami kembali ke pengungsian, kabar buruk menunggu. Hujan besar diprediksi turun lagi malam nanti. Warga mulai gelisah, anak-anak menangis. Orang-orang menatap langit dengan wajah tegang. Saya memandang ke arah hulu yang kini gundul itu, dan dalam hati saya berkata pelan, "Kalau hujan turun lagi, apakah kampung kami masih diberi ampun?" Menjelang sore, awan hitam kembali menggantung rendah. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang, tapi suasananya membuat dada sesak. Orang-orang di pengungsian mulai berkemas tanpa komando, seolah tubuh mereka lebih dulu mengingat trauma sebelum pikiran sempat berpikir. Hujan turun pelan, hanya rintik. Namun setiap tetesnya terdengar terlalu keras di telinga kami. Anak-anak mulai menangis lagi. Beberapa orang tua memeluk tas darurat, siap lari kapan saja. Saya berjalan ke tepi sungai. Airnya naik sedikit, membawa lumpur baru. Di permukaannya, potongan kayu kecil mulai hanyut, berputar perlahan. Tanda yang sama seperti malam pertama. Seorang relawan mendekat dan berkata lirih, "Di atas sana masih ada kayu, tertahan. Kalau jebol." Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tidak perlu. Kami semua sudah tahu akhirnya seperti apa. Saya menatap langit yang semakin gelap dan bertanya dalam hati, apakah ini akan terulang atau justru yang terburuk belum datang? Malam turun dengan cepat. Hujan tidak deras, tapi turun tanpa jeda, seperti sengaja menguji kesabaran kami. Di pengungsian, tak ada yang benar-benar tidur. Setiap suara kecil membuat orang terbangun. Sekitar tengah malam, terdengar dentuman jauh dari arah hulu. Bukan petir, bukan angin. Suaranya berat dan panjang, seperti sesuatu yang runtuh. Beberapa menit kemudian, seorang relawan berlari masuk dengan wajah tegang. "Air sungai naik lagi," katanya. Tidak cepat, tapi pasti. Kami semua berdiri. Tas darurat dipegang erat. Anak-anak digendong. Saya keluar sebentar dan melihat sungai yang gelap. Di permukaannya, bayangan panjang bergerak pelan. Kayu. Banyak kayu. Lebih banyak dari sebelumnya. Saat itu saya sadar, bahaya tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang perlahan, memberi waktu cukup untuk membuat kita ketakutan. Kami dievakuasi lebih jauh dari sungai. Lampu-lampu darurat menyala redup, menerangi wajah-wajah tegang yang tak lagi bisa menyembunyikan rasa takut. Tidak ada yang bicara keras. Semua seolah menunggu satu suara penentu. Hujan masih turun. Air sungai kini hanya beberapa jengkal di bawah batas aman. Relawan terus mondar-mandir, menerima kabar lewat radio. Setiap kali mereka saling pandai tanpa bicara, jantung saya berdegup lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar suara kayu saling berbenturan, pelan, teratur, seperti hitungan mundur. Saya memeluk anak saya lebih erat. Dalam hati saya berdoa bukan untuk harta, bukan untuk rumah. Saya hanya berdoa agar subuh sempat datang. Menjelang subuh, hujan akhirnya berhenti. Langit perlahan memucat, dan suara sungai yang semalaman menggeram berubah menjadi aliran berat yang tertahan. Bendungan kayu di hulu tidak jebol malam itu. Orang-orang terdiam, bukan lega, tapi kosong. Kami sadar, ini bukan akhir, hanya penangguhan. Sungai masih membawa kayu, bukit masih gundul, luka di kampung kami belum ditutup apapun. Saat matahari muncul, saya berdiri menatap arah hulu. Saya tahu, jika kami selamat hari ini, itu bukan karena kami kuat. Itu karena kami masih diberi waktu. Dan waktu itu akan habis jika hutan terus ditebang.
dan suara peringatan terus diabaikan.